Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, jemaat damai para penurut Kristus. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Ya, tidak terasa kita saat ini sudah berada di awal tahun 2023. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam beberapa hari ini, renungan Samas kita diambil dalam bagian firman Tuhan yaitu Ibrani pasal yang ke-11 yang berbicara tentang saksi-saksi iman. Saudara, bukanlah kebetulan kita mengupas renungan firman Tuhan ini untuk kita memulai tahun yang baru ini. Tahun yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Yaitu bicara tentang iman. Iman yang menggerakkan. Ya, itulah tema Samas kita pada hari ini. Adapun firman Tuhan yang akan kita baca terambil dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23 hingga yang ke-31. Demikian. Karena iman maka saudaraku, saya akan mengganti kata karena iman menjadi oleh iman. Oleh iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Oleh iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Oleh iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Oleh iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah
supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Oleh iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Oleh iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko, karena kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Oleh iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat sebuah kaleidoskop kehidupan seorang Musa bersama dengan bangsa Israel, bangsanya, untuk mereka bersama dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk menuju kepada sebuah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bapak leluhur mereka, yaitu Bapak Abraham. Saudara, di dalam bacaan ini kita melihat tentang iman. Oleh iman, ya, yang menjadi dasar dari semua peristiwa yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel, semua oleh karena iman. Saudara, saya akan mengajak kita melihat kepada 2 poin di dalam Samas kita hari ini, yaitu yang poin pertama, oleh iman. Lalu poin yang kedua, iman itu melibatkan orang lain. Oleh iman, yang pertama kita belajar, iman itu melahirkan sebuah tindakan yang nampaknya tidak masuk akal, tetapi sesungguhnya itu masuk akal. Lalu oleh iman itu melibatkan orang banyak. Saudara, yang pertama kita melihat bagaimana orang tua Musa menyembunyikan Musa, sang bayi yang mereka cintai, sang bayi laki yang mereka kasih itu selama 3 bulan di tengah bangsa Israel, anak sulung bangsa Israel yang harus dibunuh atas perintah raja pada saat itu. Tetapi orang tua Musa, karena mereka mengasihi anaknya, mereka menyembunyikan anak itu. Sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal. Tetapi sesungguhnya ketika kita merenungkannya, seorang orang tua Musa menyembunyikan anak itu adalah sesuatu yang masuk akal. Mengapa? Karena itu anak mereka. Dan mereka mampu untuk menyembunyikan anak itu. Oleh iman, Musa disembunyikan oleh orang tuanya. Dan akhirnya seperti kita tahu juga, Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Namun oleh iman juga seorang Musa menolak disebut anak putri Firaun. Mengapa? Karena dia lebih suka menderita. Dia lebih memilih bersama dengan umat Allah, bangsanya, daripada menikmati sementara kesenangan dari dosa, kesenangan tinggal di istana raja. Sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, bukan? Tetapi sesungguhnya itu masuk akal. Mengapa? Karena oleh iman dia melakukannya. Dia memilih untuk tidak disebut putri Firaun, anak putri Firaun atau anak raja. Oleh iman juga dia memimpin bangsanya meninggalkan Mesir. Sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, tetapi oleh iman dia melakukannya. Dan itu memungkinkan dia lakukan karena apa? Karena iman. Tuhan yang menganugerahkan iman itu dia lakukan, memimpin bangsanya untuk keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dan oleh iman juga Musa mengadakan Paskah, pemercikan darah
Dia percaya bahwa oleh darah itu pembinasa anak sulung itu akan melewati mereka, tidak menyentuh anak-anak sulung Israel. Dan oleh iman juga, sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, yaitu mereka melintasi Laut Merah. Oleh iman, Laut Merah terbelah. Tuhan membuka jalan sehingga mereka dapat melintasi tanah kering. Tetapi bangsa Mesir, orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba melakukannya. Oleh iman, maka tembok Yeriko itu runtuh setelah dikelilingi oleh bangsa Israel selama 7 hari. Oleh iman, ya kita perhatikan di sini. Oleh iman, Rahab seorang perempuan sundal, seorang yang bukan orang Israel itu tidak turut binasa ketika mereka menolong 2 pengintai untuk boleh menyembunyikan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan ini, apa yang kita dapatkan? Iman. Iman sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, tetapi sesungguhnya memungkinkan untuk kita lakukan karena apa? Karena iman. Karena Allah yang memimpin, Allah yang di depan. Dan oleh iman itu membawa dampak kepada banyak orang. Musa dengan imannya dia memimpin bangsa Israel. Rahab diselamatkan. Orang tua Musa dengan iman dia menyembunyikan Musa untuk melakukan pekerjaan Allah. Saudara, apapun situasi kita saat ini, bagaimanapun kondisi Anda, baik itu tidak baik, percayalah iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada Anda dan saya. Oleh iman itulah kita bergerak, kita maju ke depan, kita menatap tahun 2023 yang tidak mudah itu. Percayalah, oleh iman kita dapat melewatinya. Saudara, saya akan menutup Samas ini dengan 3M untuk menjadi pegangan kita. M pertama adalah memiliki iman. M kedua adalah memegang iman itu. M yang ketiga adalah merespon iman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Iman itulah yang kami pegang teguh. Iman itulah yang menggerakkan kami untuk bergerak maju ke depan, menghadapi hari depan kami yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal, oleh iman itulah kami sanggup menghadapinya. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mampu untuk melewatinya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.